Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya Novita Sari Fasihah dengan rekan saya Ahmad Yunus Bahari akan mempresentasikan mengenai tugas review paper kami dengan tema rheology. Sebelum kita mereview jurnal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rheology. Rheology sendiri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu rheo dan logos, di mana rheo memiliki arti mengalir dan logos memiliki arti ilmu. Sehingga rheology sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran zat cair dan deformasi atau perubahan wujud suatu materi. Kata rheology sendiri diciptakan pertama kali pada tahun 1920 oleh Profesor E.C. Bingham di Lafayette College di Indiana. Titik fokus dari deformasi adalah mempelajari aliran suatu zat. Rheology sendiri itu memfokuskan pada dua rumus, yaitu rumus viscosity dan modulus. Rumus viscosity yaitu stress dibagi shear rate. Modulus itu rumusnya adalah stress per strain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Ahmad Yunus Bahari. Bu Novita, saya melanjutkan lagi. Jadi tadi Bu Novita sudah menyampaikan apa itu arti, kemudian apa yang berpengaruh dari itu ada shear, strain, stress, modulus, dan viscosity. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau kita lihat dari simulasi, saya buka masker ya. Kalau kita lihat dari simulasi bahwa ada ada dua plat ya, jadi ada plat yang di bawah, kemudian ada plat yang di atas, di tengahnya nanti kita kasihkan fluida. Nah, fluida inilah yang nanti akan diukur viskositasnya. Nah, nanti berapa jauh si plat itu bisa bergeser, bergerak, nah itulah nanti diukur sebagai titik rheology ya. Jadi yang berpengaruh di sana ada shear stress ya, satuannya Pascal, kemudian ada shear strain, satuannya adalah persen, kemudian ada shear rate, satuannya per second. Nah, semuanya ini nanti akan digabungkan menjadi viskositas yang satuannya ada Pascal. Nah, jadi ini simulasi kalau kita untuk melihat bagaimana yang disebut rheology. Nah, jadi ada plat diam, kemudian di tengahnya kasih suatu fluida yang tertentu ya, kemudian plat yang atas yang bergeser. Nah, itu basic filosofi yang disebut dengan rheology. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya, ini simulasi peralatan untuk mengukur rheology itu sendiri. Jadi namanya torsion flow parallel plates. Nah, jadi kita sama seperti saya jelaskan sebelumnya, jadi ada dua plate, yang satu diam, yang satu nanti ada penggeraknya motor yang atas. Nah, di tengah-tengahnya itu diberikan fluida. Nah, fluida inilah nanti yang akan diukur poin-poin tertentunya hubungan dengan rheology. Jadi nanti akan diukur stressnya, strainnya, strain rate-nya, dan sebagainya. Kita lanjut ya. Nah, kemudian, nah ini contoh beberapa peralatan rotas rheology atau rheometer berdasarkan pemutaran rotation. Ini ada contohnya ya. Peralatannya banyak banget ya, banyak di pasaran. Nah, tapi yang kita contohkan yang seperti ini. Nah, prinsipnya, jadi kalau kita lihat yang di sini ada dua titik prinsip. Pertama dari alat ya. Jadi pada prinsip tetap sama. Jadi ada satu plat yang diam, kemudian ada satu plat yang bergerak rotasi dengan sudut tertentu. Nah, di tengahnya nanti diberikan sampel. Jadi kalau kita lihat yang pertama ada dua head or SMT serta rem motor dan transducer. Nah, di sini kalau kita lihat jadi satu motor bagian bawahnya motornya bergerak, ada bagian atasnya tetap tapi dia terbaca ke transducer. Nah, pergerakan dari transducer inilah nanti yang akan dihitung sebagai poin-poin yang berhubungan dengan itu.
Kemudian yang kedua ada single OCMP, open motor dan producer. Nah di sini bagian bawah dia diam ya, dengan sampel, kemudian bagian atasnya itu ada motor yang bisa dibuka. Nah di sini nanti dia diukur ya. Ada magnetik ya yang membuat dia si rotor berputar ya. Kekuatan rotor berputar itu dengan kekuatan dari medan magnet ini dia akan berputar, nanti dia diukur. Ada di displacement sensornya. Nah, berapa rotasi dia bergerak, berapa sudut dia bergerak, nanti dia akan sebagai kursinya, kemudian nanti dia akan dapat rheometer. Nah, jadi rheometer adalah instrumen yang mengukur viskositas dan viskoelastisitas cairan semi padat. Jadi rheometer ini dia bisa mengukur viskositas dengan viskoelastisnya dari cairan semi padat ataupun padat. Cakupan rheometer adalah yang pertama adalah viskositas. Viskositas ini didefinisikan sebagai ketahanan material terhadap deformasi dan merupakan fungsi dari laju geser atau tekanan dengan ketergantungan waktu dan suhu. Jadi viskositas tadi pasti dia sangat ditentukan sekali oleh suhu ya, karena suhu makin rendah dia biasanya viskositas makin tinggi, suhu makin tinggi viskositas makin rendah. Kemudian viskoelastisitas adalah sifat material yang memiliki sifat viskus dan elastis. Jadi dia di situ itu nanti bagaimana dia bisa bergerak karena dia ada sifat elastisitas ya. Jadi ukuran di sini ini terhadap waktu dan suhu juga ya, kemudian frekuensi dan tegangan. Ini yang hal-hal penting yang jadi karakterisasi dari viskoelastisitas. Jadi rheometer bekerja hanya dengan mengumpulkan properti material dari seberapa keras dia didorong sehingga berapa jauh dia bergerak, dengan mengatur torsi, tegangan, dan mengukur perpindahan sudut atau tegangan, dengan mengatur perpindahan sudut dan mengatur torsi. Nah, jadi dia punya ini bisa diberikan torsi, diukur sudutnya, atau diberikan sudut diukur torsi. Sama saja, yang mana aja bisa tergantung peralatannya. Nah, kemudian jadi kalau kita lihat dari pengertian rheologi ya, jadi rheologi itu adalah ilmu yang mempelajari aliran dan deformasi atau ilmu tentang tegangan, force, dan hubungan dengan deformasi, strain dan strain. Jadi pada dasarnya rheometer rotasi akan diterapkan atau diukur berdasarkan pertama adalah kekuatan torsi, yang kedua adalah perpindahan sudut, yang ketiga adalah kecepatan sudut. Jadi perpaduan inilah nanti nanti akan disebutkan sebagai indikator nilai. Kemudian ini kalau kita lihat ini ada beberapa peralatan di pasaran yang ada beberapa tipe ya yang bisa dibeli. Nah, ini sesuai nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari poin yang akan kita ukur, tidak apa yang kita ukur. Ini ada satu lagi juga macamnya namanya ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari bisa pakai seperti apa, yang di mana, apakah transducernya di atas atau dia yang bergerak di atas, nah itu ada masih ada perbedaan kurang. Nah, kemudian ini kalau kita lihat fungsi geometrinya ya, jadi ada beberapa macam alat geometri ini ya, jadi jangan sampai kita salah ini dan ininya ya. Jadi ada yang memang dia digunakan very low sampai viscosity. Ada yang dia very high sampai solid. Jadi kalau kita lihat di sini ada bentuknya. Jadi bentuk ini menentukan tipe dan user atau penggunaannya seperti apa. Jadi kalau kita beli nanti yang air otomatisnya kita bisa kita pakai untuk solid. Kalau kita beli untuk yang bisa untuk pakai solid, kalau untuk air nanti mungkin tidak akurat, kalau bisa nanti masuk. Nah kemudian kalau kita lihat juga dari ukuran rheologi ya. Jadi ada 3 alasan utama untuk rheologi. Yang pertama adalah karakterisasi ya. Jadi kita bisa melihat karakterisasi dari suatu benda
bisa lihat ya, karakterisasinya seperti apa. Ya. Nah, ini ada beberapa parameter bisa disebut sebagai populasi, kadar populasi, ini dan ya. Kemudian juga kita bisa lihat dari kinerja proses. Nah, jadi kalau suatu bidang nanti dimasukkan ke proses, apa yang harus dilakukan, gitu ya. Baik kalau kita memumpakan pompa jadi sama yang baik. Itu juga untuk percetakan, cetak atau mungkin dilakukan mesin burger. Nah ini kinerja proses sangat menentukan. Jadi ada beberapa bidang yang memang baik, sangat gampang untuk dipompa, ada yang mungkin sangat viskos dan susah dipompa. Nah ini dari beberapa parameter ini bisa ditentukan ke arah mana kita yang sebaiknya kita gunakan peralatan yang akan kita gunakan. Kemudian ada kinerja produk, warna, stabilitas, yang panas. Jadi produk-produk juga dia punya karakteristik tertentu ya yang harus kita jaga ya. Terutama nanti dalam pemasaran, kemasannya seperti apa ya. Jangan sampai salah kita dalam menempatkan produk kita ini, karena memang sifat dari budaya itu sendiri. Jangan sampai kita menempatkan sesuatu yang di tempat yang salah, nanti akan merugikan dari sisi kita atau sisi produk. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kebutuhan sebagai pengetahuan tentang review. Nah, selanjutnya dia akan diteruskan oleh kita untuk review. Jadi nanti kita akan mengambil satu jurnal dan kita review tentang sifat-sifat review. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembali. Baik, setelah kita mengetahui apa itu rheology berdasarkan penjelasan dari kami berdua, sekarang kami akan mereview jurnal mengenai tema rheology. Jurnal yang kita ambil itu memiliki judul Analisis Viskositas Lurid Propelan untuk akurasi karakteristik rheology berbasis perekat hidroksil terminate polybutadiene dengan plastisir dioksil adipate. Jurnal ini membahas tentang apa kita akan review bersama. Nah, roket atau misil seperti pada gambar itu kita sering jumpai di dunia militer. Bahan bakar yang digunakan untuk roket ataupun misil tersebut merupakan propelan. Propelan berdasarkan wujudnya atau fasenya dibagi menjadi dua, yaitu propelan cair dan propelan padat. Untuk pembuatan propelan padat komposit, salah satu karakteristik yang menjadi target utama adalah impuls spesifik atau ISP. Propelan dengan kinerja baik adalah propelan yang memiliki nilai ISP yang tinggi dengan kisaran 240 sampai 260 per detik. 240 sampai 260 detik. Seperti pada gambar yang di bawah itu adalah propelan padatan. Langkah untuk menaikkan ISP adalah dengan memperbesar persentase kandungan padatan. Namun, penambahan bahan-bahan padatan dapat meningkatkan viskositas dan menurunkan presentasi elongasi dari propelan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yang ada di jurnal tersebut, penelitian bertujuan untuk mengetahui karakteristik rheology lurid propelan berbasis HTPB atau hidroksil terminate polybutadiene dan DOA atau plastisir dioksil adipate menggunakan analisis viskositas. Hipotesis dari jurnal tersebut yang pertama, berdasarkan data karakteristik rheology dapat dilakukan suatu pemodelan sebagai acuan untuk memprediksi viskositas lurid propelan pada formulasi propelan. Yang kedua, data viskositas dapat digunakan untuk menghitung laju aliran, perpindahan panas, dan perpindahan massa pada berbagai bagian peralatan industri dan pembuatan propelan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu melakukan pengukuran viskositas lurid propelan dengan menggunakan HTPB dan DOA.
di mana HTPB yang digunakan sebagai perekat memiliki fungsi untuk mengikat oksidator dan bahan bakar. Sedangkan DOA berfungsi sebagai plastisier, memiliki fungsi untuk menurunkan viskositas karena dapat membuat seluri menjadi lebih encer. Lalu, mempelajari sifat reologi pada proses pembuatan propelan padat komposit. Yang ketiga, yaitu parameter untuk pengukuran viskositas adalah perbedaan C rate atau perbedaan temperatur dan waktu kuring. Selanjutnya, parameter untuk pengukuran viskositas adalah perbedaan C rate, perbedaan temperatur, dan waktu kering. Selanjutnya, untuk material itu yang pertama, formulasi propelan padat komposit dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kandungan padatan yang terdiri dari AP, bimodal, dan Al serbuk atau aluminium serbuk. Kandungan biasa mencapai 80-85% dari total berat propelan. Yang kedua, kandungan cairan terdiri dari HTPB, TDI, dan DOA dengan kandungan mencapai maksimal 20% dari berat propelan. Selanjutnya, untuk rasio oksidator AP kasar yaitu 200 mikrometer dan AP halus 50 mikrometer sebesar 1:1. Aluminium serbuk kurang lebih 30 mikrometer sebagai bahan bakar logam akan menggunakan partikel bentuk bola yang digunakan sebanyak 8%. Selanjutnya, untuk perekat HTPB dan karing ajib TDI pada rasio HTPB berbanding HTDI yaitu 15:1. Selanjutnya, untuk plastisier DOA akan digunakan pada tahap premixing dengan presentasi kandungan DOA sebesar 3% terhadap berat total seluri propelan. Untuk review paper selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Ahmad Yunus Bahari. Oke, Bu Novita, saya lanjutkan kembali ya. Jadi tadi Bu Novita sudah menjelaskan tentang ada penelitian, material, dan sebagainya. Sekarang saya lanjutkan ke peralatan. Jadi dalam peralatan yang kita review, yang mereka gunakan tersebut, ini kita review saat sekarang ya. Jadi peralatannya adalah peralatan yang menggunakan suatu wadah yang ada mixernya atau pengaduknya. Pengaduknya ini yang kita gunakan adalah mixer tipe ZD. Jadi kapasitasnya 5 liter dengan sistem bench. Nah, jadi dia tidak continuous, dia bench. Jadi nanti percobaan ini bench. Jadi selesai satu run, kemudian kita kosongkan, kita bersihkan, kemudian kita isi. Kemudian viskometernya adalah Brooklyn Brookfield dengan tipe DV3T Israel. Nah ini nanti ada ininya, kemudian spindle-nya nomor 7. Kemudian ada wadahnya handmade slag, ukurannya 5x5x10. Nah kalau kita lihat dari sini ya, dari peralatan ini ada keterangannya. Yang nomor 1 itu adalah kaki-nya, kemudian di atasnya ada mixernya, kemudian ada bentuknya juga ya, kemudian ada nomor 1 ada pemanas air, jadi dia bisa kita atur suhunya. Kemudian nomor 3 ada penggerak atau mixer dalam hasil. Nah kemudian kalau kita lihat itu ada gambar nomor 4 itu gambar dari atas itu mixer. Kemudian ada tangki water pumps. Nah ini skematik dari peralatan yang digunakan dalam penelitian. Kemudian pelaksanaan penelitian ya. Jadi penelitian ini dilakukan di laboratorium komposisi dasar Pusat Teknologi Roket di Lapan. Jadi memang penelitiannya di sana karena memang yang diteliti adalah material yang berhubungan sama roket. Jadi ini materialnya ada berbahaya ya, jadi tidak bisa dilakukan di Lapan. Kemudian tahapan proses penelitian yang dilakukan terdiri dari proses pre-mixing, mixing, dan pengukuran viskositas. Nah, kemudian variabel berubah yang digunakan pada saat pengukuran viskositas antara lain adalah perbedaan temperatur atau suhu, kemudian perbedaan shear rate, dan waktu cooling. Nilai temperatur saat pengukuran viskositas divariasikan pada suhu 40, 45, 50, 55, dan 60. Jadi di sini kita menggunakan suhu maksimum 60 karena memang nanti
proses curing propelan itu membuat itu mencapai sampai 60 derajat Celcius, jadi sampai maksimum. Kemudian selari hasil N dan mixing yang akan diukur viskositasnya ditempatkan dalam wadah handmade slab dengan ukuran 5x5x10 cm menggunakan plat aluminium. Kemudian diisi dengan selari propelan sebanyak kurang lebih 400 ml dengan tujuan supaya spidol dapat tertiup sekitar 7 ml. Kemudian viskositas selari kemudian diukur pada menit dari menit pertama 0 sampai titik yang ditentukan. Setelah isi dilanjutkan 4 jam berikutnya dengan jeda 60 menit di setiap ambil 0 60 menit datanya 120 sampai 4 jam. Kemudian pelaksanaan penelitian selama pengukuran dalam rentang waktu 60 menit tersebut dilakukan variasi shear rate sehingga sekaligus sebanyak 8 variasi. Jadi setiap teknik data itu syaratnya kita rubah-rubah ya. Jadi dari 2,5, 3, 5, 8, 10, 15, 20 dan 30. Kemudian perilaku aliran selari dikarakterisasi melalui pengukuran viskositas pada laju geser yang rendah. Pemilihan ini didasarkan pada syarat penggunaan prosentasi torsi yang sebanding dengan tegangan geser yang diterapkan, yang mana prosentasi torsi di atas 10% adalah rentang terukur yang dianggap akurat untuk kombinasi spindle dan kecepatan viskometer profil. Ini pendapat dari Amhai tahun 2010. Untuk mendapatkan pembacaan nilai torsi antara 10 hingga 100% dilakukan pemilihan spindle putar secara trial dan error. Jadi kita lakukan beberapa kali putaran ya. Jika torsi terbaca lebih dari 100, jadi kecepatan yang lebih rendah atau spindle yang lebih kecil. Itu juga sebaliknya. Jika pembacaan torsi kurang dari 10, nah ini kita adjust lagi, kita ubah dari torsinya atau spindle-nya yang baik. Next, nah ini kalau kita lihat ini adalah gambar 2. Tampak depan dan tampak atas ukuran viskometer yang kita ukur adalah selari propelan dengan menggunakan plate dan viskometer. Dan kita lanjut ya. Nah ini hasil dan pembahasan dari penelitian ini ya. Jadi kalau kita lihat dari sana di tabel di grafis satu ini adalah modelan viskositas selari propelan menurut waktu curing. Jadi kalau kita lihat di sini waktu curingnya adalah 0 sampai 240 menit. Kemudian lead end-nya itu kita ukur. Itu dari ini kalau kita lihat bisa meningkat. Jadi kalau kita lihat itu pada 40 derajat Celcius dia paling tinggi. Jadi nilainya 8,4 itu sampai dengan 9 sekian. Tapi di temperatur makin tinggi ya sampai 60 itu dia lead end-nya turun. Jadi mulainya dari 7,6 sampai dengan 8,5. Jadi memang ini menentukan sekali untuk curing itu menentukan. Jadi kalau waktu curing dia bertambah otomatis curingnya itu makin lama makin keras atau makin viskositas makin tinggi sehingga lead-nya dia juga. Oke, next kemudian kita lihat di tabel kedua dia terlalu tentang modelan viskositas selari propelan menurut waktu curing ya. Jadi kalau kita lihat tadi ini ada nilai-nilainya ya. Jadi di sini ada suhu tertentu, kemudian kelihatan nilai voice-nya ya. Nilai viskositasnya. Jadi pada 40 derajat Celcius itu sekitar 40.000 voice, sedangkan pada 60 derajat Celcius itu turun ya menjadi sekitar 2.000 voice. Next. Nah, kemudian kita lihat modelan viskositas selari propelan berdasarkan laju geser. Jadi laju geser ini adalah bentuk sudut RPM. Jadi kalau kita lihat makin tinggi RPM-nya, RPM-nya itu makin rendah. Jadi kalau kita lihat dari waktu 0 menit, waktu 0 menit, variasi RPM juga makin lama makin rendah. Dan dia nilai nantinya rendah.
Tapi begitu dia sudah di atas juara makin lama, otomatis dia semakin viskos dan kita lihat dia makin naik. Tapi secara share rotationnya tetap sama ya. Jadi makin banyak rotasinya, nilai landingnya itu makin begitu. Next, nah ini pemodelan viskositas lari populer berdasarkan lagi desain. Jadi data-datanya kalau kita lihat ini tabelnya sekarang. Kemudian kalau kita bisa tarik kesimpulan dari hasil penelitian ini ya, jadi hasil pengolahan data viskositas yang ditampilkan melalui garis regresi linear pada grafik BMN personal touring menunjukkan bahwa laju kenaikan viskositas saat penambahan waktu touring merupakan proses yang sama. Nah, kemudian kesimpulan yang lain adalah koefisien K berkisar antara 2,1148 sampai dengan 2,28 begitu. Jadi nilainya meningkat seiring dengan turunnya turunan. Kemudian bertambahnya nilai koefisien konsistensi mengartikan bahwa kebutuhan energi unit operasi atau faktor casting untuk mencetak selari propelan ke dalam tabung cetakan juga semakin meningkat. Kemudian ada indeks alir selari antara 0,1 sampai 0,2. Dengan analisis viskositas tersebut dapat dilanjutkan atau disimpulkan bahwa karakterisasi reologi selari propelan merupakan fluida non Newtonian dengan perilaku shear tightening atau sirkuit plastik karena angkanya lebih kecil dari 1 N/1. Kemudian kesimpulan yang terakhir, bertambahnya suhu mengakibatkan karakterisasi selari menjadi lebih kecil. Sebaliknya, viskositas akan meningkat seiring bertambahnya dengan waktu. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari percobaan atau penelitian ini. Semoga ini bermanfaat untuk pengetahuan waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikianlah presentasi untuk review jurnal kami yang bertemakan reologi. Saya Novita Sarifasiha dan rekan saya Bapak Ahmad Yunus undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.